Dulu teman saya juga pernah ada yang sampai nangis ya, itu karena saking kibisinya, saking mungkin kasar ya, orangnya tuh kasar, memang orangnya kasar itu, sampai kumiai juga sampai datang di tempat pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa teman-teman, salam semangat. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman sharing tentang Kensuke di Jepang ya, pengalaman di Jepang. Dan sebelumnya sesuai dengan konten kali ini teman-teman harus siapkan untuk mental ya, mental teman-teman sebelum berangkat ke Jepang. Silahkan digembleng ya, dan bahasa juga, sikap juga, pokoknya yang intinya harus benar-benar siap. Kalau mau ke Jepang kita harus mentalnya kuat teman-teman. Oke, sebelumnya sebelum kita lanjutkan, like, subscribe channel saya, dan komen di bawahnya. Oke, selanjutnya yaitu kita tentang musim di Jepang yang nanti akan mempengaruhi mungkin daya tahan tubuh kita. Masihkah kita semangat setelah sampai di Jepang? Yang paling ekstrim yaitu musim salju ya. Musim salju itu jadi ada dua yang paling mempengaruhi di nanti yang akan semangat kita masih kuat atau dan tidaknya, yaitu karena bidang ini adalah di Gemba ya, ini di bangunan ya. Bagi teman-teman yang dapat job di Gemba ini, silahkan lihat video ini. Oke, yaitu musim dingin, yaitu musim salju ya, dimana itu musim salju itu bisa sampai minus ya, untuk suhunya itu sampai minus 2 dan 3 derajat. Itu adalah salju. Dan bagaimana rasanya saat kita kerja di lapangan, di Gemba, di bangunan ya, karena pengalaman saya waktu itu ada di Gemba, yaitu bikin rumah ya. Mungkin kurang lebihnya seperti di Indonesia, cuman beda ya. Kalau di Indonesia mungkin pakai batu bata semacam itu, kalau di Jepang itu siding ya, bagian siding saya bagian luarnya menempelkan di dinding. Yaitu pada musim dingin, waktu salju, pengalaman saya itu betapa begitu dinginnya ya, sampai jari-jari, tulang-tulang di tangan ini ngilu banget, bibir mungkin pecah-pecah, telinga kadang agak saking dinginnya ya, itu kaku, disentuh aja sakitnya minta ampun. Masihkah kuat Anda untuk di Jepang? Masih semangatkah Anda dengan musim dingin? Mudah-mudahan Anda tetap semangat. Oke, yang kedua itu musim panas, juga ekstrim juga. Musim panas di Jepang bisa untuk suhunya bisa sampai 38 derajat. Dan bagaimana panasnya itu juga sangat ekstrim juga. Beda kalau di Indonesia, musim panas itu mungkin masih ada hawa silir-silir angin ya, sepoi-sepoi gitu. Tapi sebaliknya di Jepang, waktu musim panas itu panas banget, dan angin pun tidak ada yang seperti di Indonesia, angin angin lewat lah. Jadi kita nafas pun itu kayak nafas di dalam ruangan, kayak di open seperti itu, semacam itu. Dan itu sangat pengaruh pada
kekebalan tubuh kita gampang lemas, makanya harus banyak-banyak minum air dan nafsu makan itu sangat berkurang. Nah, siapkah teman-teman setelah di Jepang itu menghadapi musim dingin, musim panas? Mudah-mudahan tetap semangat. Dan sebelumnya memang harus untuk seperti apa semangat sebelum berangkat di Jepang ya. Anda harus benar-benar semangat sampai Jepang dengan tantangan musim, tetap semangat. Oke, selanjutnya untuk mungkin karena kita kerja di Jepang, kita kerja dengan orang Jepang. Tentunya banyak faktor, seringlah kita terjadi mungkin kesalahan, melakukan kesalahan itu pasti karena kita beda negara, beda bahasa. Oke. Biasanya yang saya alami dengan orang Jepang itu mungkin faktor bahasa pertama. Faktor bahasa kita makanya sebelum berangkat Jepang itu benar-benar kita bahasa harus paling tidak 80% menguasai lah. Karena apa, nanti bisa salah paham, miskomunikasi. Kita tuh bahkan orang Jepang itu begini ya, orang Jepang itu kayak nggak punya perasaan, nggak punya hati. Jadi nggak urusan dia mau orang mana, karena ini adalah pekerjaan, karena ini shigoto, ini bekerja, kan nggak ada urusan. Nah, itu contohnya. Bahkan kalau kita salah sekali, mungkin diperintah kita nggak tahu apa-apa, itu kata-kata lontar, kata-kata yang dilontarkan orang Jepang itu kata-kata bakaero itu hampir setiap hari. Dan itu kalau tahu artinya, kita tuh akan, mungkin orang yang mentalnya lemah, sakit hati, contohnya orang yang berkecil hati itu akan merasa sakit hati dan down. Itu kebanyakan orang Jepang seperti itu ya. Enggak semua orang Jepang seperti itu, juga ada yang yasashi, ada yang baik. Tapi kalau pas ketemu dengan orang yang kibishi, yaitu benar-benar kita itu sakit hati sebenarnya kalau dirasakan. Tapi ini hanya untuk tes mental Anda. Mudah-mudahan tahu karakter orang Jepang bagaimana. Mudah-mudahan Anda itu paling tidak tahulah sedikit, harus sebelum berangkat harus dipersiapkan semacam itu. Jadi contohnya dulu teman saya juga pernah ada yang sampai nangis ya, itu karena saking kibisinya, saking mungkin kasar ya, orangnya tuh kasar, memang orangnya kasar itu, sampai kumiyai juga sampai datang di tempat pekerjaan, bagaimana tuh orangnya Jepang. Bahkan sampai teman aku waktu itu mau dijemput orang Jepang itu, sampai dia itu sembunyi mau bekerja, berangkat dari Apato sampai ke Kaisa, sampai Kaisa itu ketemu orang Jepang yang kibishi itu, yang mungkin kasar ya, itu sampai lari dia, sampai sembunyi di Kaisa itu. Bahkan orang Kaisa pun menyembunyikan karena saking takutnya ini teman saya ini, begitu. Jadi teman-teman harus tahu sedikit tentang ini dan harus benar-benar katakanlah mental ndablek, tapi jangan juga terlalu ndablek ya. Ndablek itu memang harus perlu karena orang Jepang itu bebas dalam arti karena dia itu hidup di negaranya sendiri, dia mau seenaknya bagaimana dia, karena di negaranya orang Jepang. Jadi kita yang bekerja memang kita yang maklum, yang kita ibaratnya pendatang, kita harus
Yang pertama adalah ya siapkan mental kita, bahasa, sikap pada orang Jepang. Bahkan kalau sikap kita kepada orang Jepang itu kurang mengenakan, makanya kita harus belajar budaya sebelum berangkat di Jepang kan. Sebelum berangkat ke Jepang kita harus belajar budaya, bagaimana sikap dengan orang Jepang, bagaimana kita ngomong sama orang Jepang. Nah, itu kita harus belajar biar nantinya di Jepang tidak biar tidak kaget teman-teman. Oke, itu salah satunya ciri orang Jepang, yaitu kadang kita bertemu dengan orang yang kayak tidak tahu perasaan, tidak punya pikiran. Karena apa? Sekarang mungkin kita habis memaki-maki kita. Hari ini kita maki-maki kita, besok itu dia sudah lupa. Entah cara berpikirnya, saya juga tidak tahu. Sekarang memaki-maki kita, bahkan kita yang sakit hati sampai besok mungkin 1, 2 hari, 3 hari belum sembuh. Untuk mungkin orang yang berkecil hati ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari kita akan teringat terus dimaki-maki begini-begini. Orang Jepang itu sudah lupa, habis mengucapkan itu sudah lupa, gitu loh. Masihkah Anda ingin minat ke Jepang? Kalau masih, bagus, mental Anda harus dipertahankan untuk kesabarannya, dan mental Anda yang kuat perlu dipertahankan. Untuk selanjutnya tentang bidang pekerjaan, kita bekerja di Jepang selalu dicek, dikakunin, lapor. Ya, pernah diajarkan kan di di LPK juga dengan orang Jepang itu satu tanggung jawab. Kedua, nanti kalau memang sudah bisa diusahakan itu kerja cepat dan selalu dicek, kakunin, dan dilaporkan. Nanti itu kalau Anda menguasai itu, Anda akan nyaman di kerja di Jepang. Karena apa? Kohei saya sendiri itu ada ya, kerja dengan orang yang kibisi, yang benar-benar itu kohei saya. Bahkan pernah sampai melawan ya, dalam arti orang Jepang ngomong apa dia lawan. Yang terus nantinya yang akan dapat nilai buruk adalah apa? Orang Indonesia. Karena walaupun salah bagaimanapun orang Jepang, itu tetap orang Jepang merasa benar, dan kita pun karena kita merasa pendatang, ya kita harus maklum, ndablek saja kita, gitu loh. Jadi banyak ini kohei ada berapa orang ya, karena kohei saya juga banyak. Ada juga yang semacam itu, orang Jepang ngomong dilawan, mungkin sakit hati atau dilawan, dibalas dengan omongan yang gimana. Akhirnya nanti yang dapat nilai jelek adalah orang Indonesia dan LPK. Karena apa? Orang Jepang itu setiap ada masalah apapun itu pasti ngomong-ngomong satu sama lain. Jadi mungkin sekarang contohnya kohei saya itu dapat masalah sedikit, wah itu kerjanya lelet. Mungkin contohnya kohei saya itu kerjanya lelet. Nah, orang Jepang itu nanti akan ngomong sama orang Jepang, ngomong sama orang kaisa, jadi semua tahu, gitu loh. Jadi sedikit masalah apapun, orang Jepang dengan yang lain itu segera akan tahu masalah itu. Begitu teman-teman. Ini jadi teman-teman harus siap-siap mental baja. Untuk yang tentang pekerjaan, tanggung jawab, disiplin, cekatan, selalu dicek, tanggung jawab, istilahnya selalu laporan bagaimana ini
Yang terakhir untuk laporan bagaimana ini pekerjaan, apa sudah siap, sudah oke. Kalau sudah oke, kita aman, kita nyaman. Dan selanjutnya biasanya kita dikasih kepercayaan untuk mengerjakan sendiri. Contohnya mungkin juga ada kohes saya sendiri yang sudah dikasih kepercayaan dan belum. Ada yang dikasih kepercayaan itu memang agak enak ya, yang kasih kepercayaan, karena dia tuh mau kerja kita nyantai, sementing tanggung jawab ya, target selesai, kita hendak ditekan dengan orang Jepang. Tapi yang selama masih yang belum dikasih kepercayaan itu tetap masih saja bekerja bersama orang Jepang, dan kita akan merasakan bagaimana kibisnya orang Jepang, bagaimana disiplinnya orang Jepang, kita akan merasakan. Itu yang mungkin kurang nyaman. Kadang orang yang biasanya yang sakit hati itu yang mudah putus asa. Karena apa? Kadang terjadi kensusei, jisusei itu lari karena mental kita nggak kuat. Dalam arti lari itu nigeru ya, lari dari kontrak ya, itu jangan, tolong jangan diusahakan, jangan. Sekeras apapun orang Jepang, sekibisi apapun orang Jepang, sekasar pun apa orang Jepang, tolong itu jangan sampai lari dari kontrak, karena akan sangat buruk sekali, nanti Anda susah sendiri. Dan untuk orang-orang Indonesia sendiri yang benar-benar mentalnya itu kuat, biasanya tuh malah dari orang yang maaf kurang mampu ya, yang benar-benar dia benar-benar dari dalam hati dirinya itu benar-benar pengen kerja, semangatnya tinggi karena dia pengen cari modal. Tapi biasanya kalau orang yang ingin ke Jepangnya itu hanya sekedar ya, mungkin orang mampu ya, itu nah nanti sampai di Jepangnya itu dia kadang akan gampang down, menyerah. Nah itu teman-teman, untuk berbagi sharing, berbagi pengalaman tentang Jepang, kensusei, bagaimana pahitnya di Jepang. Anda harus, teman-teman yang mau ke Jepang, siapkan mental Anda, tetap semangat. Mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, karena Anda juga tidak rugi, gratis untuk subscribe dan tidak malah dapat informasi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.